Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugia Mania Putri sebagai moderator dari kelompok 7. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada Winda Nuraini, Naila Putri Ardini, Safira Aura Azahra, Mugia Amania Putri, Dinda Salsabila Putri Solehah, dan Nurtika Desi. Baik, bisa di next. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu sumber kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi, kewenangan dan perilaku administratif di sekolah, sumber kekuasaan, dan politik organisasi, koalisi eksternal, dan yang terakhir yaitu koalisi internal. Baik, bisa di next. Materi yang pertama yaitu sumber kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi yang akan disampaikan oleh Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu ada sumber kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi. Hubungan kewenangan adalah bagian integral dari kehidupan di sekolah. Dasar banyak hubungan guru dan sekolah dan siswa, guru dan pengelola, atau atasan dan bawahan adalah kewenangan. Kewenangan dilegitimasi oleh nilai yang dipegang secara umum oleh kelompok. Karakteristik dasar dari hubungan kewenangan adalah keinginan bahwa untuk menangguhkan kriterianya untuk pembuatan keputusan dan untuk mengikuti arahan dari atasan. Nah, bisa dilihat, bisa di next kembali yang tadi. Nah, bisa dilihat, di sini ada karakteristik utama hubungan kewenangan di sekolah. Yang pertama, ada keinginan bawahan untuk mematuhi. Yang kedua, penangguhan kriteria bawahan untuk membuat keputusan sebelum diarahkan. Dan yang ketiga, hubungan kekuasaan yang dilegitimasi oleh norma kelompok. Jadi, kewenangan ada pada saat serangkaian keyakinan atau norma yang umum di sekolah melegitimasi penggunaan kekuasaan sebagai yang benar dan tepat. Menurut jenis legitimasi yang biasanya dituntut oleh setiap kewenangan, ada beberapa tipe-tipe kewenangan. Bisa di next. Nah, tipe-tipe kewenangannya ini diantaranya yang pertama ada kewenangan karismatik. Kewenangan karismatik ini terletak pada pengabdian kepada individu yang luar biasa yang menjadi pemimpin karena keutamaan dari kepercayaan pribadi atau kualitas keteladanan. Kewenangan karismatik cenderung bersifat tidak rasional, sikap atau emosi dan yang lainnya sangat terletak pada kualitas pribadi dan karakteristik pemimpin. Yang kedua, itu ada kewenangan tradisional. Kewenangan tradisional berdasarkan keyakinan yang ditetapkan di dalam kesucian status dari yang melakukan kewenangan di masa lalu. Kepatuhan bergantung pada posisi yang diberikan sanksi tradisional dari kewenangan, dan orang yang menepati posisi mewarisi kewenangan yang ditetapkan oleh kebudayaan. Nah, di sekolah, siswa dapat menerima kewenangan posisi dan mematuhi guru karena orang tua dan kakek nenek mereka juga melakukan hal yang sama sebelum mereka. Yang ketiga, ada kewenangan legal. Kewenangan legal didasarkan pada hukum yang diterapkan yang dapat diubah oleh prosedur yang tepat secara formal.
Kepatuhan tidak dikerahkan kepada orang atau posisi semata, tetapi pada hukum yang menspesifikasikan kepada siapa dan seberapa luas orang mengarahkan kepatuhan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya, konsep dasar kewenangan yang lain dapat diperluas dengan membedakan kewenangan menjadi tipe-tipe kewenangan berdasarkan sumber legitimasi untuk kekuasaan. Di antaranya yang pertama ada kewenangan formal. Dasar dari kewenangan formal adalah legitimasi dan posisi. Kewenangan formal berasal dari dasar organisasi dan secara legal ditetapkan di dalam posisi, aturan, dan peraturan. Organisasi memiliki hak untuk memerintah dan pegawai memiliki kewajiban untuk mematuhi. Dasar kewenangan formal terletak pada persetujuan yang ditetapkan secara legal antara organisasi dan pegawai. Yang kedua itu ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional memiliki berbagai variasi sumber meliputi kewenangan kompetensi dan kewenangan seseorang. Walaupun kewenangan kompetensi merupakan bagian dari pola birokrasi yang legal dan rasional, kompetensi tidak selalu terbatas pada posisi. Pada kompetensi teknis dapat memberikan sumber untuk kontrol legitimasi dan perintah di dalam organisasi formal pada setiap posisi spesifik yang dipegang. Fakta ini merupakan sebuah dilema dari konflik untuk para profesional. Untuk yang terakhir, yaitu ada kewenangan informal. Kewenangan informal merupakan sumber kontrol legitimasi lainnya yang berasal dari perilaku seseorang dan karakteristik individu. Pada setiap posisi formal, beberapa anggota organisasi mengembangkan norma-norma kesetiaan dan dukungan dari koleganya. Nah, norma-norma informal ini memperkuat dan melegitimasi kekuatannya dan memberikan kewenangan informal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winda atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu kewenangan dan perilaku administratif di sekolah yang akan disampaikan oleh Desi. Kepada Desi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu kewenangan dan perilaku administratif di sekolah. Next. Kewenangan adalah sifat dasar kehidupan di sekolah karena memberikan dasar untuk kontrol legitimasi dari pengelola, guru-guru, dan siswa-siswa. Sumber utama dari kontrol adalah kewenangan formal yang berasal dari dalam kantor atau dari posisinya. Pada saat pengelola, guru-guru, dan siswa-siswa bergabung di dalam organisasi sekolah, mereka akan menerima hubungan kewenangan formal. Mereka menyetujui di dalam batasan tertentu untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Kewenangan formal yang diperkuat dengan sanksi formal memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kewenangan formal mendukung kepatuhan minimum dengan arahan dan disiplin, tetapi tidak mendorong pegawai untuk mengeluarkan usaha, menerima tanggung jawab, atau untuk melaksanakan inisiatif. Dengan demikian, tantangan dasar yang dihadapi semua pengelola seperti kepala sekolah adalah menemukan metode untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap staf profesionalnya di atas batasan sempit dari kewenangan posisi formal. Kepemilikan kewenangan formal dan informal membedakan pemimpin formal dari pemimpin informal dan petugas yang memiliki posisi kewenangan. Organisasi informal adalah sumber kewenangan yang penting yang seringkali tetap tidak digunakan. Pada saat posisi kontrak dan legal melegitimasi kewenangan formal, nilai-nilai yang umum muncul di dalam kelompok kerja melegitimasi kewenangan informal. Secara khusus, kewenangan informal muncul dari kesetiaan yang diperintahkan atasan dari anggota kelompok. Pengelola yang memerintahkan bawahan untuk setia memiliki keuntungan yang jelas di dalam meningkatkan dasar kewenangannya. Walaupun perilaku kepala sekolah yang ditaktor dan kesetiaan guru terhadap kepala sekolah bersifat tidak cocok, strategi yang digunakan beberapa pengelola untuk meningkatkan ruang lingkup kewenangan formal terhadap bawahannya adalah dominasi.
Pengelola yang diktator berusaha untuk meningkatkan kontrol dengan cara menggunakan sanksi formal atau menggunakan ancaman dengan sanksi-sanksi tersebut. Sifat pengawasan di sekolah sebaiknya memfokuskan pada kegiatan membantu dan bukan memerintah. Guru-guru meningkatkan kemampuan mengajar mereka karena berbagai alasan. Guru-guru bekerja di dalam ruangan tertutup dan tidak mudah diobservasi. Selain itu, guru-guru seringkali membuat tuntutan yang kuat untuk otonomi profesional. Pengawasan yang ketat tampaknya merupakan hal yang tidak sesuai dengan otonomi tersebut. Guru-guru memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi profesional. Di sekolah, kepala sekolah yang bersifat diktator tidak berhasil untuk meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan guru. Kepala sekolah yang mendukung sangat berhasil untuk meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan guru. Pengawasan yang bersifat mendukung dan membantu terhadap guru-guru dapat menghasilkan kewenangan informal. Jika pengelola menginginkan kesetiaan, memperluas pengaruhnya, dan berhasil, mereka harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada bersikap bijaksana dan mendukung guru-guru pengelola. Sebaiknya membantu guru-guru agar dapat berhasil. Yang kedua itu bersifat autentik. Pengelola sebaiknya bersikap tegas, menginformasikan kesalahan yang dibuat, serta menghindari memanipulasi orang lain. Yang ketiga itu bersikap tidak dibatasi oleh birokrasi. Pengelola sebaiknya mensubstitusi pemberian keputusan yang tepat dan bukannya menganut peraturan yang kaku. Yang keempat, bersifat otonomi, pengelola sebaiknya menjadi diri sendiri. Yang kelima, bersikap membangun, pengelola sebaiknya bersikap mendukung guru-guru. Yang keenam, bersikap tenang, terutama di dalam situasi yang sulit. Pengelola sebaiknya itu tidak mengumbar kemarahan secara emosional. Yang ketujuh itu menghindari penggunaan perilaku yang bersikap diktator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Desi atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu sumber kekuasaan yang akan disampaikan oleh Safira. Kepada Safira, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Ya, untuk sumber kekuasaan, materi yang ketiga akan saya sampaikan. Oke, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang lain. Kekuasaan biasanya identik dengan kata secara politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya menuju partisipasi untuk mengarahkan dan mengendalikan urusan publik. Konsep politik kekuasaan membahas kerangka politik yang luas dan dinamis, tetapi tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Berikut ini jenis-jenis kekuasaan yang dibedakan berdasarkan kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan jenis yang pertama yaitu adalah kekuasaan reward atau reward power gitu. Kekuasaan penghargaan adalah keterampilan manajemen yang meliputi cara mempengaruhi bawahan dengan menawarkan hadiah untuk perilaku yang diharapkan. Kekuasaan jenis ini tergantung pada daya tarik penghargaan dan sejauh mana seseorang dapat mengontrol hadiah atau penghargaan. Yang kedua adalah kekuasaan koersif atau kekuasaan paksaan. Adalah kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan dengan menghukum mereka atas perilaku yang tidak diinginkan. Kekuasaan paksaan itu tergantung pada intensitas hukuman dan kemungkinan itu dapat dihindari. Hukuman bisa digunakan banyak bentuk, seperti misalnya penugasan yang tidak diinginkan, pengawasan yang ketat, penerapan aturan, dan peraturan yang lebih ketat. Yang ketiga yaitu adalah kekuasaan legitimasi atau kekuasaan sah. Adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi tindakan bawahannya hanya karena status formalnya. Bawahan menerima bahwa atasan memiliki hak untuk memberi perintah dan kewajiban untuk mematuhinya. Organisasi memberdayakan setiap pemimpin untuk membuat keputusan dalam bidang tanggung jawab tertentu. Area tanggung jawab ini menentukan aktivitas di mana pemimpin memiliki wewenang yang sah. Selanjutnya, kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan referen atau referent power. Adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi perilaku berdasarkan preferensi dan identifikasi bawahan dengan pemimpin. Para guru dapat mengidentifikasi diri dengan kepala sekolah dan ingin meniru perilaku pribadi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang lebih berpengalaman dan lebih baik.
Contoh dari bentuk kekuasaan ini adalah karisma, keberanian, dan sikap simpati. Yang terakhir yaitu adalah kekuasaan expert atau kekuasaan keahlian, adalah kemampuan atasan untuk mempengaruhi perilaku bawahan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan khusus mereka. Contoh dari bentuk kekuasaan ini adalah tenaga ahli atau profesional. Oke, berikut sudah selesai materi yang saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Safira atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu kekuasaan dan politik organisasi yang akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar? Baik, sudah Dinda. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan politik organisasi. Jadi, politik itu tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh atau influence. Nah, ketiganya adalah konsep yang berbeda dan berdiri sendiri. Power atau kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Sedangkan pengaruh atau influence adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak, memberikan pengaruh, lalu politik berdasarkan diri, mendasarkan diri pada kekuasaan. Nah, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Sebab itu, siapapun yang memegang kekuasaan di dalam organisasi akan menggunakannya guna mempengaruhi atau to influence orang lain. Nah, dengan kata lain juga, kekuasaan adalah sumber daya sosial yang ditunjukkan demi melancarkan pengaruh, yaitu proses sosial, dan keduanya merupakan politik. Boleh di next? Nah, untuk definisi politik menurut para ahli sendiri, ada 3 ahli yang mengemukakan definisinya. Yang pertama ada Richard L. Draft, ada Verholm, dan ada Douglas Verholm. Boleh di next? Oke. Nah, politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan sendiri. Politik juga punya kans merusak. Politik sesungguhnya tidaklah buruk. Nah, faktanya para manajer dan pekerja kerap menolak bahwa politik mempengaruhi kegiatan organisasi. Sebuah riset mengindikasikan bahwa politik kantor muncul dan ia punya dampak terukur dalam perilaku organisasi. Nah, yang pertama di sini ada definisi politik yang diajukan oleh Richard L. Draft. Nah, menurutnya penggunaan kekuasaan guna mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada 2 cara mendefinisikan politik. Pertama, selaku perilaku melayani diri sendiri. Nah, kedua, sebagai proses pembuatan keputusan organisasi yang sifatnya yang sifatnya alamiah. Nah, dari definisi pertama, politik melibatkan kecurangan dan ketidakjujuran yang diajukan demi kepentingan diri sendiri dan memicu konflik dan ketidakharmonisan di dalam lingkungan kerja. Pandangan suram atas politik ini umum dianut oleh masyarakat awam. Suatu riset yang pernah dilakukan dalam masalah ini menyuguhkan fakta bahwa pekerja yang menganggap kegiatan politik dalam jenis ini di perusahaan kerap dihubungkan dengan perasaan gelisah dan ketidakpuasan kerja. Riset juga mendukung keyakinan tidak proporsionalnya penggunaan politik berhubungan dengan rendahnya moral, kinerja organisasi yang rendah, dan pembuatan keputusan yang buruk. Politik dalam cara pandang ini menjelaskan kenapa manajer tidak menyetujui perilaku politik. Nah,
ya, yang selanjutnya, definisi yang kedua ada definisi dari fair home. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini pertama definisi dari fair home itu merupakan, ya ini yang di sini yang dimaksud adalah definisi dari Richard L. Duff. Menurut beliau mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang melibatkan kegiatan memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil dari yang diharapkan. Terdapat ketidakmenentuan ataupun ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan tersedia. Nah, dengan definisi ini perilaku politik dapat menjadi kekuatan positif ataupun kekuatan negatif. Nah, politik adalah penggunaan power atau kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah yang tidak akan kita terlewatkan gitu. Nah, politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik ini meliputi diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Boleh di next. Nah, di sini yang ketiga ada definisi dari Douglas Fairholme. Nah, setelah menelusuri sejumlah definisi politik, politik organisasi akhirnya mengambil sejumlah benang merah definisi politik keorganisasian. Nah, yang pertama, tindakan yang diambil oleh individu melalui organisasi. Yang kedua, politik adalah setiap pengaruh yang dilakukan seorang aktor terhadap lainnya. Yang ketiga, upaya suatu pihak guna mempromosikan kepentingan diri atas pihak lain dan lebih lanjut, serta mengancam kepentingan diri orang lain. Yang kelima, ada politik keorganisasian melibatkan sejumlah proses pertukaran dengan hasil yang zero sum atau menang atau kalah. Yang keenam, politik keorganisasian adalah sebuah proses yang melibatkan perumusan sasaran politik, strategi pembuatan keputusan, dan taktik. Serta yang terakhir, politik keorganisasian adalah esensi dari sebuah kepemimpinan. Nah, definisi politik dan politik organisasi kiranya saling bersinggungan. Konsep-konsep kekuasaan, influence atau pengaruh, resources atau sumber daya, dan interest atau kepentingan merupakan sejumlah konsep inherent atau konsep yang melekat di dalam definisi politik maupun politik organisasi. Juga telah dikatakan bahwa politik tidak selalu berarti buruk. Politik adalah media kompetisi gagasan antar sejumlah pihak yang berbeda guna mencapai tujuannya masing-masing. Oke, sekian materi yang saya paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu koalisi eksternal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi koalisi eksternal yaitu terbagi dua. Sebelum kita mengenal koalisi eksternal terbagi dan koalisi eksternal pasif, izinkan saya untuk mengenalkan apa itu koalisi eksternal. Jadi, pihak eksternal yang mempengaruhi sekolah meliputi asosiasi guru, persatuan, asosiasi orang tua guru, kelompok pembayar pajak, kementerian, persatuan perguruan tinggi, organisasi profesional, media, dan kelompok minat khusus yang terorganisasi lainnya. Sebagian besar kelompok eksternal ke aktivitas di sekolah, dampak koalisi eksternal pada organisasi sangat bervariasi meliputi koalisi eksternal sebagai berikut, yaitu koalisi eksternal terbagi. Koalisi ini dominan tidak menjadi tanpa tantangan hingga kelompok dan individu lain akan bertindak. Tanpa koalisi, kekuatan eksternal dominan
sistem kekuasaan organisasi berubah dengan cara yang fundamental. Yang selanjutnya yaitu koalisi eksternal pasif. Koalisi eksternal pasif dicapai pada saat jumlah kelompok luar dari pihak eksternal yang memengaruhi berlanjut untuk meningkatkan suatu titik, di mana kekuatan dari setiap titik terdifusi dan terbatas. Koalisi eksternal menjadi pasif dan kekuatan terkonsentrasi di dalam organisasi. Lingkungan eksternal secara relatif bersifat stabil pada saat pihak yang mempengaruhi tetap bersifat pasif. Terima kasih, bisa di next. Baik, materi yang terakhir yaitu koalisi internal yang akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya ada koalisi internal. Selain dipengaruhi oleh koalisi eksternal, suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kelompok internal dari pihak yang mempengaruhi yang disebut koalisi internal. Koalisi internal terdominasi cenderung untuk melemahkan koalisi internal. Adapun terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu koalisi internal personalisasi. Koalisi internal personalisasi adalah koalisi internal ketika kekuasaan terkonsentrasi di dalam hierarki kewenangan pemimpin yang mengatur koalisi internal. Contohnya yaitu pengawas pengontrol keputusan kritikal dan fungsi sekolah pada situasi tertentu. Yang kedua, koalisi internal birokratis. Koalisi internal birokratis adalah koalisi internal ketika kekuasaan terkonsentrasi di dalam sistem formal kewenangan, tetapi fokusnya adalah pada kontrol birokratis yaitu aturan, peraturan, dan prosedur. Contohnya antara lini dan staf atau antara kepala sekolah pada saat mereka berusaha untuk memperbesar anggaran sekolahnya dengan cara mengurangi anggaran untuk sekolah lainnya. Yang ketiga ada koalisi internal ideologi, yaitu koalisi internal yang mengontrol organisasi dengan sistem ideologi yang sangat memegang peranannya. Contohnya jika kebudayaan suatu sekolah sangat kuat, guru-guru tidak dengan mudahnya menerima tujuan sekolah, tetapi mereka saling membagi satu sama lain. Yang keempat, ada koalisi internal profesional, yaitu koalisi internal ketika sistem keahlian mendominasi organisasi. Ahli yang sangat terampil atau profesional memberi kekuasaan yang sangat besar kepada organisasinya dan institusi yang melatih mereka. Pada keadaan ini, biasanya politik yang ada sangat besar karena adanya konflik antara sistem kewenangan dan keahlian. Dan yang terakhir, koalisi internal politisasi, yaitu koalisi internal ketika kekuasaan terletak pada politik. Permainan politik antagonis mendominasi organisasi dan dapat mensubstitusi atau menghalau kekuasaan legitimasi. Apakah organisasi tersebut terpolitisasi atau tidak, permainan politik tetap dimainkan di seluruh organisasi termasuk di sekolah-sekolah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila atas penyampaian materinya. Sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan kewenangan adalah bagian integral dari kehidupan di sekolah. Kriteria-kriteria kewenangan di sekolah yang bersifat penting di dalam hubungan atasan dan bawahan adalah kepatuhan, sukarela untuk melegitimasi perintah dan penangguhan kriteria seseorang untuk pembuatan keputusan atau penerimaan perintah organisasi. Kewenangan dilegitimasi oleh nilai yang dipegang secara umum oleh kelompok, hubungan kekuasaan dilegitimasi oleh norma kelompok, kewenangan ada pada saat serangkaian keyakinan atau norma yang umum di sekolah melegitimasi penggunaan kekuasaan sebagai yang benar dan tepat. Kewenangan karismatik terletak pada pengabdi kepada individu yang luar biasa yang menjadi pemimpin karena keutamaan dan kepercayaan pribadi atau kualitas keteladanannya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya tutup presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.